Hai semuanya, balik lagi di channel Marvin Dini Putri sama aku Dini. Jadi kali ini aku pengen ngebahas salah satu perfume dari Miniso yang baru aku punya. Udah lama banget aku sebenarnya nggak beli perfume dari Miniso, tapi akhirnya aku putuskan untuk beli yang satu ini. Namanya adalah Glowing Happiness Eau de Parfum dari Miniso. Jadi kalau misalnya kalian penasaran kenapa aku pilih perfume yang ini dan gimana pengalaman aku pakai perfume yang satu ini, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi beberapa kayaknya sebulanan lalu ya, atau mungkin lebih, aku tuh sempet jalan-jalan ke Miniso dan nyobain perfume-perfume yang Miniso yang selama ini aku kayak penasaran pengen cobain. Karena kebanyakan tuh biasanya aku belanjanya di Shopee. Jadi blind buy gitu, cuman lihat dari notes-nya, terus kayak sensasi pengalaman blind buy itu sebenarnya juga seru sih. Cuma waktu itu karena ada kesempatan buat nyobain perfume-perfume Miniso langsung, jadi aku cobain dan ada satu perfume yang membuat aku tuh kayak terngiang-ngiang dan pada saat aku sniff tuh langsung, "Wow, ini kok enak," gitu ya. Dan sampai rumah tuh kayak, aduh, keinget lagi sama perfume yang satu ini. Nah, inilah dia. Jadi ini adalah Glowing Happiness dari Miniso. Yang waktu aku lihat di Miniso yang ada di mall tuh harganya sekitar 99 ribuan gitu ya, nggak nyampe 100 ribu tapi udah di atas 50 ribuan gitu. Aku waktu itu karena emang nggak niat beli parfum jadi kayak, entar deh gitu kan, aku coba sniff dulu, aku semprot di kulit dan sampai rumah tuh kayak wanginya masih ada di kulit aku dan bikin aku langsung, "Ini kok makin lama makin enak," dan bikin kepikiran gitu. Sampai kemarin aku lihat Miniso lagi live kalau nggak salah di Shopee, terus aku lihat ada potongan harga segala macem, akhirnya aku putuskan untuk beli karena ini dapat diskon jadi kayak sekitar 80 ribuan, lumayan banget dan gratis ongkir juga gitu kan. Jadi why not gitu, akhirnya aku cobain parfum yang satu ini. Nah, jadi dia datang tuh dengan box-nya Miniso kayak gini, standar, tapi box-nya simple tapi lumayan berkesan elegan gitu ya, karena dia perpaduan warnanya ada gold-nya, ada warna apa ya, krem gitu, krem gitu dan menurut aku ya simple aja dan ini berisi 50 mili. Di belakangnya tuh kita udah bisa lihat ada notes-nya dan ada ingredients juga. Di atasnya ada gambar si parfumnya. Terus, pokoknya kalau kalian mau lihat aku udah bikin video unboxing-nya juga di short video tuh. Ada double juga box-nya. Botol ini menurut aku sih lumayan kelihatan luxurious gitu loh, jadi kayak mewah gitu dengan paduan kaca dan juga, warna gold pada bagian lehernya ini. Walaupun di sini tuh kita nggak bisa lihat nih nama parfumnya apa gitu, karena nggak ada tulisannya kecuali lihat di bawahnya. Jadi di bawahnya ini ada tulisannya, ada expire date-nya itu 2028 sama nama parfumnya Glowing Eau de Parfum, terus made in China gitu ya, dan ya begitulah ada masa bukanya 12 bulan dan sebagainya. Tapi dan ini, ukurannya sih nggak terlalu gede untuk ukuran 50 ml. Belakang ini sebenarnya polos ya, jadi yang ada teksturnya tuh, yang ada garis-garisnya cuman yang bagian sininya. Aku nggak tahu sih mana belakang mana depan sebenarnya karena nggak ada namanya juga. Ini dari akrilik lumayan tebel dan dia ada bunyi ceteknya gitu kalau ditutup, jadi dia lumayan aman dan kuat. Bagian sininya tuh dia dari logam sprayernya sampai ke leher sprayernya, jadi lumayan berkesan kayak nggak murah gitu. Terus gimana dengan sprayernya? Sprayernya enak banget. Walaupun dia nggak empuk-empuk banget, tapi dia cukup menyebar, misty, dan bener-bener halus banget. Oh, jusnya juga tidak oily, seperti parfum-parfum Miniso lainnya emang tidak oily biasanya. Mmm, dan, ini aromanya tuh bener-bener dibuka dengan aroma floral yang, dia sweet gitu ya, ada sedikit sentuhan fruity-nya pun juga yang very sweet fruity gitu. Jadi bukan yang asem-asem. Aku tuh nge-sniff kayak malah wangi madu gitu yang manis gitu. Aku malah mencium ada wangi kayak wangi madunya yang super sweet gitu bercampur sama wangi bebungaan sama wangi, fruity-nya pun juga fruity yang manis bukan yang asem, bukan yang berkesan green gitu, bukan. Ini lebih bener-bener kayak yang sweet, elegan, floral dengan sentuhan manis madu kayak gitu-gitu. Super elegan menurut aku aromanya, sangat dewasa juga, jadi bukan tipikal aroma-aroma yang ceria, bikin mood naik, bukan. Ini tuh lebih yang kalem dan elegan gitu dan berkesan mapan aja gitu aromanya.
Ini tuh bukan tipikal yang, baru banget gitu di hidung gitu ya, mungkin karena emang notes yang dipakai tuh kebanyakan emang udah aku pernah sniff di perfume-perfume lain. Notes-nya itu di top notes dia pakai melon, lotus, dan juga carnation, terus di middle notes-nya ada mugwort, tuberose, dan juga honey, sedangkan di dry down-nya dia pakai sandalwood, musk, dan juga transparent wood gitu ya. Nah, pas aku lihat di top notes-nya itu ada aroma melon gitu yang, dia sebutkan di situ, aku langsung mikir, kayaknya aku langsung teringat sama salah satu perfume ini gitu, yang dulu aku udah pernah beli di Ken ya, karena aku tuh waktu itu pengen banget ngincer full botolnya. Tapi pas aku nge-sniff aromanya, pas aku beli di Ken ya ternyata ini zonk banget di hidung aku, yaitu namanya adalah Calvin Klein Escape yang for Woman gitu. Aku lihat di Fragrantica ternyata secara notes itu dia ada kesamaan, jadi tapi sebenarnya cuman 2 atau 3 notes yang sama kayak woody-nya, kayak carnation sama melon, yang lain itu beda. Ini lebih floral dan ada dia ada sentuhan herb, spicy-nya juga. Aku akan coba semprotin ya. Nah, ini tuh aromanya lebih jadul, lebih berkesan jadul gitu ya, dan dia ada aroma herbs atau aroma yang lebih arahnya ke rempahan, spicy yang lumayan lebih dominan, terus dia juga berkesan lebih green gitu di hidung aku dan ada sedikit bitter-bitternya sama, berpadu sama aroma bebungaan yang super, heavy gitu, kayak heavy floral gitu. Tapi memang ternyata mereka berdua tuh kayak makin lama aromanya makin mirip gitu. Bedanya yang ini itu dia lebih sweet dan lebih ringan, lebih ramah di hidung gitu dan nggak terlalu berkesan yang heavy kayak, wanginya Escape dari Calvin Klein ini. Pada saat dulu aku nge-sniff Calvin Klein, aku tuh langsung kayak pusing gitu bawaannya. Tapi anehnya setelah 2 tahun berlalu kayaknya, 2 tahun berlalu, hari ini aku nge-sniff Calvin Klein dan hidung aku sama sekali tidak terganggu. Sekarang ini aku bisa mengapresiasi wangi ini dengan lebih, apa ya, menurut aku ini wanginya enak gitu loh. Walaupun emang kalau dibandingin sama, Miniso, aku jauh lebih suka ini dan ini menurut aku jauh lebih bisa diterima hidung. Tapi sekarang aku jadi nggak anti lagi sama aroma ini dan ini sama sekali nggak bikin pusing aku sekarang, gitu. Nah, balik lagi ke aromanya si Glowing Happiness, karena dia pakai dia berpadu juga pakai honey, makanya dia tuh wanginya menurut aku super sweet, sedangkan Escape ini dia nggak punya aroma madunya, cuman ada aroma, melonnya aja. Nah, untuk bebungaannya sendiri ini dua-duanya menurut aku sama-sama tipikal aroma bebungaan yang nggak bisa dikategorikan aroma white floral juga. Karena yang dia pakai tuh ada bebungan putih, bebungan yang warna-warni juga gitu. Ini menurut aku tuh keren banget aromanya, dan cocok banget dipakai untuk acara-acara formal menurut aku. Walaupun harganya nggak nyampe 100.000 tapi aromanya super mewah sih menurut aku. Aku suka banget sama perfume yang satu ini. Dan di samping itu ternyata tadi aku juga udah sempet, singgung bahwa aku tuh nge-sniff dia di Miniso dan sampai aku pulang pun aku masih bisa nge-sniff aromanya. Jadi dia punya ketahanan yang menurut aku lumayan oke kalau dibandingin perfume-perfume Miniso lainnya. Ini tuh di kulit aku bisa 4 sampai 5 jam tahan di malam hari tanpa keringetan dan di baju dia bisa sampai 10 jam masih ada di baju. Jadi kayak dan projection-nya itu ini termasuk yang projection-nya bukan yang samar-samar gitu aromanya. Jadi dari awal penyemprotan sampai sekitar 2 jam, jam ketiga pun aku tuh masih bisa sniff aroma aku sendiri di bajuku dan, nggak perlu yang sampai kayak, "Mana ya aromanya tadi?" Enggak, itu udah langsung kecium aromanya. Ah, enak banget dan ini dari tadi tuh aku udah bener-bener bisa hidungku tuh bener-bener bisa nangkep terus-terusan aroma dari, perfume yang satu ini. Pokoknya SPL menurut aku kalau di kategorinya perfume-perfume Miniso ini termasuk yang oke punya dibandingin yang lain gitu. Ya, kalau misal ditanya ini bisa dipakai sehari-hari atau enggak menurut aku bisa-bisa aja terutama musim-musim menjelang kayak musim-musim hujan sekarang ini menurut aku tuh cocok banget, aromanya dipakai di udara-udara yang lagi kayak mendung-mendung, terus lembab abis hujan, kayak gitu-gitu yang basah gitu ya. Menurut aku tuh ini perfect banget di cuaca-cuaca kayak gini, dan aku lagi menikmati banget pakai perfume yang satu ini. Mungkin buat kalian yang emang suka aroma-aroma floral gitu, yang ada sentuhan honey-nya, madunya yang manis gitu ya, dibilang fresh juga nggak fresh, ini cukup elegan tapi floralnya juga nggak yang berat-berat banget. Kalian mungkin bisa cobain, Glowing Happiness Eau de Parfum dari Miniso ini. Nanti aku taruh linknya di description box, oke? Yang pasti itu aja yang mungkin aku sampaikan hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.